Sejarah pernah mencatat bahwa sebuah perlawanan terhadap ketakutan adalah bagian dari profesi dari seorang jurnalis sejati. Salah satu figur yang paling terkenal dalam menghadapi teror ialah Mohtar Lubis. Beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang sastrawan ataupun wartawan Indonesia, melainkan juga sebagai sebuah simbol keberanian dalam melawan tekanan sang penguasa. Melalui kisah hidupnya, kita akan diajak menyadari bahwa perjuangan melawan pembungkaman oleh sang penguasa tidak akan pernah usai. Mohtar Lubis lahir pada 7 Maret 1922 di Padang, Hindia Belanda. Beliau merupakan anak ke-6 dari 10 bersaudara dalam keluarga yang berlandas nilai-nilai disiplin dan kebenaran. Ayahnya, Mara Husin, yang dikenal dengan gelar Raja Pandapotan, menjabat sebagai kepala distrik Kerinci pada masa pemerintahan Belanda, sehingga beliau sering menyaksikan langsung ketegasan serta pelaksanaan tugas dalam lingkungan pemerintahan kolonial. Salah satu pengalaman yang cukup melekat dalam benaknya adalah ketika ia menyaksikan sang ayah memukuli seorang kuli kontrak yang mencoba melarikan diri. Meskipun ia tahu bahwa dalam situasi itu, sang ayah hanya menjalankan tugasnya. Pengalaman tersebut menanamkan suatu perasaan bahwa ketidakadilan harus dilawan dengan hati nurani. Ibu beliau, Siti Madinah Nasution, turut mengajarkan nilai-nilai agama dan kejujuran, menanamkan bahwa tidak ada ruang bagi pembohongan, baik kepada teman maupun kepada Tuhan. Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi pijakan utama dalam kehidupan Mohtar Lubis, yang kelak menunjukkan integritas dan keberanian dalam menentang segala bentuk penindasan. Pendidikan formal awal Mohtar Lubis dimulai di Holland Inland Sea School di Sungai Penuh, Kerinci pada tahun 1936, yang mana memberikan dasar-dasar pendidikan dalam bahasa Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1940, beliau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Ekonomi Partikelir di Kayu Tanam. Di tengah suasana penjajahan dan semangat kemerdekaan yang mulai menggelora, pendidikan formal yang diterimanya tidak hanya memberikan ilmu ekonomi, tetapi juga memperluas cakrawala, pemikiran dan memperdalam pemahaman tentang politik, sosial, dan bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Setelah menyelesaikan pendidikan, Mohtar Lubis sempat mengabdi sebagai guru di sekolah di Pulau Nias. Di sana, beliau mengajarkan semangat nasionalisme kepada para muridnya dengan mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan, dan menanamkan nilai-nilai persatuan serta keadilan. Setelah masa mengabdi sebagai guru dan melalui berbagai pengalaman bekerja di lingkungan formal yang berorientasi pada pemerintahan, Mohtar Lubis memulai perjalanan panjangnya di dunia jurnalistik. Pada masa pendudukan Jepang, beliau bekerja sebagai anggota tim yang bertugas memonitor siaran radio sekutu. Tugas ini mengharuskannya mendengarkan dan mencatat siaran berbahasa Inggris, yang kemudian dilaporkan kepada Gunsekanbu, yaitu kantor pemerintahan militer Jepang. Meskipun tugasnya sangat rahasia dan penuh resiko, peran tersebut menjadi awal muncul bakatnya dalam dunia jurnalistik, yang nantinya akan berkembang pesat setelah kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan, Mohtar Lubis memulai karir di kantor berita Antara yang didirikan oleh Adam Malik bersama rekan-rekannya. Di Antara, beliau bertugas sebagai penghubung antara koresponden asing dan pihak-pihak dalam negeri, sehingga peran komunikasinya sangat strategis dalam menyebar informasi mengenai perjuangan Indonesia. Pengalaman tersebut mendorongnya untuk terus menggali dunia jurnalistik secara mendalam. Ketika kantor Antara sempat ditutup sementara, ia bekerja di Harian Merdeka milik Burhanuddin Muhammadiyah dan menerbitkan berbagai cerita pendek bernuansa sindiran tajam terhadap kaum hipokrit dan penjilat. Pada saat yang sama, ia juga aktif menulis di majalah Masa dan Mutiara, serta menjadi bagian penting dari majalah kebudayaan siasat, di mana ia mengasuh rubrik gelanggang. Dari sini, Mohtar Lubis dikenal sebagai penulis dengan gaya yang lugas, liberal, dan humanis. Ia menjadi salah satu pengusung utama semangat kebebasan, berpendapat, dan berpikir di masa awal kemerdekaan. Puncak dari perjalanan jurnalistik beliau tersurat ketika pada tahun 1949 bersama Hasyim Mahdan, beliau mendirikan surat kabar Harian Indonesia Raya. Dalam surat kabar tersebut, beliau mengambil peran sebagai pemimpin redaksi dan menjadikan media tersebut sebagai alat untuk menyuarakan kebenaran serta menantang ketidakadilan. Dengan semangat kebebasan pers yang tinggi, Indonesia Raya menjadi simbol perlawanan terhadap rezim yang menindas dan korup. Karya jurnalistiknya yang tajam dan berani tidak hanya dikenal di dalam negeri, namun turut mendapat pengakuan internasional. Selama karir jurnalistiknya, beliau juga pernah meliput Perang Korea pada tahun 1950 yang menjadikan namanya dikenal sebagai salah satu koresponden perang handal pada masanya. Meski didirikan dengan dukungan militer, khususnya Divisi Siliwangi, Indonesia Raya menyatakan dirinya sebagai surat kabar independen dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dengan cepat, koran ini menjadi corong kritik terhadap pemerintah. Mohtar Lubis dikenal tidak takut mengkritik siapapun, termasuk Presiden Soekarno. Salah satu puncak konflik terjadi pada 1954,
ketika Indonesia Raya membongkar pernikahan Tasya Soekarno dengan Hartini. Artikel-artikel yang ditulis oleh jurnalis perempuan Kusniyati Mohtar mengecam poligami yang dianggap bertentangan dengan semangat emansipasi yang pernah Soekarno gaungkan dalam bukunya Sarinah. Peristiwa ini membuat nama Mohtar semakin terkenal dan sekaligus kontroversial. Ia juga dituduh mendukung Zulkifli Lubis, seorang perwira militer yang terlibat dalam kudeta gagal. Perseteruan ini membuat Mohtar ditangkap pada Desember 1966. Dalam masa tahanan rumah inilah, Mohtar mulai menulis novel Senja di Jakarta, sebuah karya fiksi sosial politik yang menggambarkan korupsi dan kemunafikan elit di ibu kota. Novel ini ditulis dengan mesin ketik di ruang sempit, penuh pengamatan tajam terhadap ketimpangan sosial di Jakarta. Tokoh seperti Saimun, kuli pengangkut sampah yang hidup dalam kelaparan dan kemiskinan ekstrim, serta Suryono, pejabat muda yang hidup dalam kemewahan namun amoral, menjadi simbol kontras kelas sosial. Adegan-adegan pembuka novel yang menyandingkan penderitaan rakyat kecil dan kebusukan elit menunjukkan betapa dalamnya Mohtar mengamati kenyataan di balik tahanan. Meski tubuhnya dibungkam, pikirannya tetap bebas berkeliaran dan pena tetap tajam mengguratkan kebenaran. Novel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris di London pada tahun 1963 dengan judul Twilight in Jakarta. Namun, setelah dilepas, ia kembali ditahan pada Juli 1961 dan dipindahkan ke penjara militer di Madiun hingga akhir kekuasaan Soekarno tahun 1965. Selama masa penahanannya di Madiun, Mohtar menulis puisi, catatan harian, dan refleksi filosofi secara diam-diam. Tulisan-tulisan ini diselundupkan keluar penjara dan kelak menjadi dasar bagi bukunya yang berjudul Catatan Subversif yang diterbitkan pada tahun 1980. Buku tersebut menggambarkan bagaimana pikirannya tetap bebas meskipun tubuhnya terkekang. Namanya bahkan disebut dalam manifesto PRRI, kelompok pemberontak di Sumatera yang didukung CIA dan menentang dominasi Jawa serta pengaruh PKI. Walau Mohtar tidak terlibat langsung, tulisan-tulisannya mencerminkan keresahan dan dirasakan masyarakat luar Jawa. Setelah jatuhnya Soekarno, rezim Orde Baru membuka ruang untuk kebebasan pers, setidaknya di awal. Mohtar dibebaskan pada Mei 1966 dan Indonesia Raya kembali terbit tahun 1968 berkat bantuan keuangan dari pemerintah dan Bank Indonesia. Di era awal Soeharto, ia bahkan sempat dianggap sebagai anak emas Orde Baru karena kritik-kritiknya terhadap PKI sejalan dengan narasi militer. Namun, Mohtar tetap seorang idealis. Ia mulai mengkritik-kritik praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam Orde Baru, terutama korupsi dan ketimpangan pembangunan. Ia menulis editorial yang tajam dan menyindir gaya hidup elit yang melupakan rakyat kecil. Tahun 1974, ia bahkan berselisih dengan pemerintah soal pemberitaan peristiwa Malari dan hubungannya dengan kekuasaan kembali memburuk. Tahun 1974, Indonesia Raya diberedel oleh pemerintah bersama sejumlah surat kabar lain yang dianggap terlalu kritis terhadap kekuasaan. Kritik utama yang disuarakan oleh Mohtar dan redaksinya adalah soal korupsi besar-besaran di tubuh Pertamina di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo. Melalui serangkaian artikel investigatif yang tajam dan berbasis bukti, Indonesia Raya membongkar gaya hidup mewah para pejabat, praktik monopoli, dan penggunaan dana Pertamina tanpa akuntabilitas. Investigasi ini memicu kegelisahan publik dan mendorong demonstrasi mahasiswa pada peristiwa Malari. Puncaknya terjadi pada Januari 1974 ketika Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka melakukan kunjungan kenegaraan ke Jakarta. Indonesia Raya secara konsisten mengkritik derasnya arus investasi Jepang yang dianggap tidak menguntungkan rakyat Indonesia dan hanya memperkaya elit Orde Baru, termasuk kroni-kroni seperti Ali Murtopo dan Sudiono Homordani. Kunjungan Tanaka memicu demonstrasi besar-besaran yang berubah menjadi kerusuhan sosial. Pemerintahan menuding media, termasuk Indonesia Raya, sebagai salah satu pemicu kerusuhan. Maka pada 21 Januari 1974, pemerintah secara resmi mencabut izin terbit Indonesia Raya, menghentikan suara paling vokal dalam jurnalisme investigatif saat itu. Mohtar kembali menjadi target, namun kali ini tidak ditahan secara resmi. Meski tidak dijebloskan ke penjara, ia berada dalam pengawasan ketat dan aksesnya dibatasi. Dalam periode tekanan inilah ia menulis catatan hariannya yang kelak diterbitkan sebagai buku Nirbaya. Tulisan ini mendokumentasikan keadaan batin Mohtar setelah dibungkamnya Indonesia Raya dan menggambarkan rasa kecewa, kemarahan, serta keteguhan untuk tetap berpikir bebas meski berada dalam situasi penuh represi. Ia kehilangan wadah utama perjuangannya, surat kabar. Sejak saat itu, Mohtar lebih banyak menulis esai, novel, dan terlibat dalam dunia kebudayaan. Buku Nirbaya yang berisi catatan hariannya di penjara Orde Baru menjadi bukti kerasnya perjuangan kebebasan pers di bawah rezim represif.
Setelah tidak lagi memiliki wadah utama berupa surat kabar Indonesia Raya, Mochtar Lubis tetap melanjutkan penjurangan intelektual dan kebudayaannya. Ia aktif di berbagai forum internasional, menulis karya sastra dan esai-esai budaya yang menjadi bahan diskusi intelektual, serta mendirikan Yayasan Obor Indonesia. Di antara upayanya untuk mempertahankan semangat kebebasan berpendapat, Mochtar juga terlibat dalam majalah Horizon dan menjadi salah satu penggagas utama Gerakan Manusia Indonesia, gerakan yang menggambarkan kegelisahannya terhadap mentalitas bangsa yang permisif terhadap kebohongan dan ketidakadilan. Keterlibatan Mochtar di Horizon muncul sebagai respon atas kepergian Indonesia Raya dari dunia pers. Majalah Horizon pertama kali terbit pada Juli 1966 sebagai hasil gagasan bersama tokoh manifest kebudayaan seperti Arif Budiman, Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, dan H.B. Jasid. Mochtar Lubis mengambil peran sebagai pemimpin redaksi dan secara rutin menulis dalam kolom catatan kebudayaan, di mana ia menuangkan gagasan tentang nilai-nilai kebudayaan dan refleksi kritis terhadap keadaan bangsa. Dalam perannya tersebut, ia juga aktif dalam mencari dukungan pendanaan, termasuk dari International Association for Cultural Freedom yang meskipun sempat dikaitkan dengan CIA, dianggap membantu eksistensi ruang kebebasan berpikir di tengah represi kekuasaan. Namun perjalanan di Horizon tidak lepas dari konflik. Pada tahun 1993 terjadi krisis internal ketika Mochtar mengumumkan rencana pengalihan kepemilikan kepada kelompok yang dipimpin oleh Gunawan Muhammad dari Tempo. Pengumuman tersebut menimbulkan krisis kepercayaan karena dianggap sepihak, yang kemudian memicu gelombang pengunduran diri tokoh-tokoh penting seperti Gunawan Muhammad, Arif Budiman, Umar Khayyam, dan Supardi Djoko Damono. Meskipun konflik ini sangat meresahkan, Mochtar bersumpah akan mempertahankan majalah Horizon meskipun dalam keadaan miskin, sebagai bentuk komitmennya untuk terus menyediakan ruang bagi gagasan dan kritik kebudayaan. Meski mengalami berbagai tekanan dan kehilangan wadah melalui pemberdelan Indonesia Raya oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1974 yang dipicu oleh laporan investigatif tajam terkait korupsi besar di tubuh Pertamina, Mochtar tidak pernah berhenti bersuara. Semangatnya pun terus terpancar melalui setiap karya dan aktivitas intelektualnya. Dengan keberanian dan konsistensi, beliau tidak hanya meninggalkan warisan sebagai jurnalis dan sastrawan, tetapi juga sebagai simbol perjuangan melawan penindasan dan kebohongan, yang selalu berupaya menjaga agar kebenaran tetap bersinar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mochtar Lubis wafat di Jakarta pada 2 Juli 2004 dalam usia 82 tahun di Rumah Sakit Medistra Jakarta pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, setelah menderita komplikasi akibat stroke yang telah lama dideritanya. Namun semangatnya tidak pernah padam. Ia telah meninggalkan jejak mendalam bagi jurnalisme Indonesia, bahwa jurnalis bukan hanya tukang catat tetapi penjaga nurani bangsa. Ia percaya bahwa kebebasan pers adalah fondasi utama demokrasi, dan untuk itu ia rela kehilangan segalanya, termasuk kebebasan sendiri. Sementara prosesi pemakamannya di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada hari Sabtu 3 Juli 2004 menjadi simbol perpisahan dengan seorang pahlawan di pentas jurnalistik yang telah mengorbankan begitu banyak demi kebenaran. Mochtar Lubis tidak hanya seorang wartawan, ia adalah simbol perlawanan terhadap kebungkaman. Lewat Indonesia Raya, ia menjadikan media sebagai senjata moral melawan korupsi, tirani, dan kebohongan. Ia membayar mahal untuk keberaniannya dengan penjara, pengasingan, pemberedelan, dan kehilangan dukungan dari banyak pihak. Tapi hingga akhir hayatnya, ia tetap percaya bahwa kebenaran adalah kekuasaan tertinggi. Jejak hidup Mochtar Lubis adalah kisah tentang integritas, keberanian, dan keteguhan hati dalam dunia yang penuh kompromi. Dalam sejarah pers Indonesia, namanya akan selalu dikenang sebagai pelopor yang membuktikan bahwa dalam kegelapnya kekuasaan selalu ada cahaya dari suara yang jujur.